Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Ya, kita mudah-mudahan ya kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kita semua, Anda semua pemirsa penonton dalam keadaan baik, sehat selalu ya. Selalu, dan terutama adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Tuhan semesta alam agar kita selalu mendapat bimbingan dan pertolongannya. Karena semua yang peristiwa terjadi maupun semua yang ada ini ciptaan dia juga, termasuk diri kita semuanya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik dan bahagia ini saya ingin hadirkan satu lagi uraian penting dari Dr. Henry Satrio. Dr. Henry Satrio ada seorang yang dekat dengan Capres Anies Baswedan dan boleh dikatakan sebagai tim yang banyak memberi, mungkin juga memberi sebagai tim penasehat lah mungkin ya, kita tidak tahu persis, tapi yang pasti bahwa dia di berbagai media dan di dialog selalu direpresentasikan sebagai orangnya Anies Baswedan. Nah, dalam analisanya terhadap fenomena tentang perubahan, keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan survei mereka kedai kopi juga mengatakan 61 lebih rakyat ingin perubahan. Kemudian terkait dengan masalah survei lainnya mengatakan tingkat kepuasan Jokowi nyaris menyentuh 100%. Kemarin LSI mengatakan 90%, sehingga ada yang mengatakan kenapa tidak sekalian 100% aja. Artinya mereka dipercaya terhadap survei itu yang ini oleh LSI gitu loh. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan apa yang dimuat di ABW News pada tanggal 19 Juli 2003 dengan judul Lubuk Hati Terdalam, Masyarakat Indonesia Ingin Perubahan. Itu tentunya itu ini oleh Henry Satrio. Nah, kawan-kawan sekalian, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio mengaku bahwa kepuasan masyarakat atas kepemimpinan Joko Widodo memang ada, tetapi gerakan perubahan ke arah lebih baik tidak bisa dihentikan. Secara politik, setelah 2 periode termasuk kepemimpinan Joko Widodo, semangat rakyat dimanapun, di negara manapun itu adalah perubahan. Jadi pekerjaan rumahnya masih banyak dan rakyat Indonesia memahami itu, katanya dalam wawancara yang dipandu oleh Haris Miyaji di Laman TV. Kemudian baru-baru ini, saudara sekalian, Kedai Kopi merilis hasil survei bahwa 61,3% masyarakat Indonesia itu ingin perubahan. Hasil survei ini bertentangan dengan survei lain yang sering dipublikasikan, termasuk hasil survei dan pendapat politisi yang mengatakan bahwa sekitar 80% masyarakat puas dengan program pemerintah Joko Widodo, yang artinya program-program itu harus dilanjutkan. Kalau itu juga kita tidak percayalah, karena ada survei sebelumnya juga sudah lakukan oleh Kompas TV, bahwa itu tingkat kepuasan Jokowi itu, pemerintahan Jokowi itu cuma 60 sekian persen, bahkan mengatakan cuma 50 sekian persen. Kalau mereka ini kan bagian dari Jokowi, lembaga-lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia, bahkan pendukung Prabowo, kemudian ada lagi SMRC, mereka sudah, kita percaya itu mereka tim suksesnya Ganjar maupun tim sukses Prabowo kok, dan dibiayai oleh ini, dan mereka mengabdi terhadap rejim ini. Jadi rejim ini, hitam putih rejim ini, mereka tetap memuja. Bukan kita menyalahkan bahwa sama sekali tidak menganggap rejim 100% buruk, bukan. Tetapi dalam banyak hal rejim ini, pimpinan rejim ini kan sudah banyak juga itu bukan rahasia umum lagi, diketahui oleh rakyat Indonesia bahwa banyak janji dan banyak ingkar janji. Banyak pernyataannya tidak sesuai dengan fakta, ingkar janji. Dan itu semua orang tahu. Soal utang yang menggunung, soal janji ASMK, mobil ASMK, itu tipu semua. Kemudian soal janji tidak impor juga tipu, soal janji macam-macam. Jadi mana mungkin kemudian harga-harga pangan dia naik, tidak naikkan, harga BBM ternyata dinaikkan. Mana mungkin itu masyarakat puas. Pasti tidak benarnya. Nah, tapi sudahlah, itu kita yang namanya juga orang cari makan di merumput di ini ya. Tetapi kan terlalu mengaku sebagai intelektual tetapi berkhianat terhadap kejujuran dan kebenaran gitu loh.
Ya baiklah, kalau sekarang kita lanjutkan baru-baru ini Hansat ya, yang di Hansat biasa dipanggil Henry Satrio mengakui survei yang dilakukan lembaganya memang disponsori sebab penyelenggaraan survei itu mahal dan kedai kopi bukan konglomerat. Namun dia memastikan bahwa lembaganya tetap konsisten menjaga metodologinya supaya tepat ya, tidak di setir gitu ya. Kalau mau cek kredibilitas kedai kopi, kami tergabung dalam Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) dan The World Association for Public Opinion Research (WAPOR). Di KPU kami nomor 1. Jadi kalau beredar di media sosial kedai kopi nggak ada, ya mereka masukin nomornya dari nomor 2 ke bawah. Jadi kami terbuka saja, memang selalu ada sponsornya katanya. Pernah sekali kedai kopi melakukan survei dengan biaya sendiri pada awal-awal saat kali pertama muncul pada tahun 2013-2014. Biayanya luar biasa mahal. Pada saat itu mereka sedang set up bisnis sehingga mau tidak mau harus mengeluarkan modal sendiri. Kan kini kedai kopi selangkah lebih maju karena menggunakan beberapa aplikasi termasuk computer assisted person interviewing ya. Jadi semuanya itu terlihat ada titik-titik terbaca. Kemudian rekaman pada saat surveinya itu juga ada. Jadi kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh serius dan menjaga metodologi yang memang benar-benar luar biasa. Perihal kepuasan publik pada pemerintahan Joko Widodo, kata Hansat, kedai kopi pernah merilis angkanya mencapai 77,1%. Jika bongkar satu persatu pemicu kepuasan publik yang begitu tinggi itu ada 4 poin. Pertama, 2 poin terbesar adalah infrastruktur dan pembagian bansos. Kemudian poin ketiga keempat terkait dengan kasus pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Mengapa 77,1%? Kita lihat rapornya. Jadi pemerintahan Pak Jokowi itu dikritisi dari sisi ekonomi dan penguatan hukum. Kalau dikatakan ada 61% ingin perubahan, tapi sementara yang puas 77%, ya karena kepuasan itu tidak solid. Artinya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan masyarakat ingin perbaikan itu katanya. Oh ya, jadi kita kan mengerti ya. Jadi tidak selalu relevan antara kepuasan publik di satu kepuasan pelayanan publik dengan perubahan. Orang banyak mengatakan puas terhadap ini, tapi mereka juga ada hal-hal yang harus dirubah, dilakukan perubahan. Apalagi belum lagi mereka berharap terhadap capres tertentu yang di-endorse di luar oposisi misalnya, mereka mungkin secara pribadi jauh lebih baik, kemudian tutur katanya jauh lebih baik, kemudian mereka banyak berharap lebih terhadap capres yang bersangkutan. Ya ingin berubah. Pak Jokowi kan sudah selesai ya. Pak Jokowi juga digadang-gadang dia mengendorse Ganjar dengan Prabowo. Jadi diharapkan bahwa Ganjar Prabowo yang tertinggi, tidak juga. Yang menarik angka 61,3% menurut saya tidak menargetkan karena memang masyarakat Indonesia di dalam lubuk hatinya itu ingin perubahan katanya. Menurut Hansat, pada saat angka 61,3% ditunjukkan bahwa masyarakat ingin perubahan, hal itu menunjukkan pula pada dasarnya tabiat orang Indonesia ingin selalu perubahan yang lebih baik. Benar, saya kira penetapan seperti itu. Jadi kalaupun puas tapi kepuasan itu tidak solid, ada beberapa hal yang memang harus diteruskan. Bahasa Mas Anies ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dihentikan, ada yang harus dilanjutkan, dan lain-lain. Itu memang dijelaskan akhirnya dalam survei itu. Menanggapi kepuasan tidak solid, lanjut Hansat, bisa dilihat sebagai contoh dari bansos. Pembagian bansos sampai saat ini masih menjadi perdebatan penting tentang tepat atau tidaknya sasaran pembagian itu. Walaupun di sisi lain puas, tetapi tidak akan 100% karena memang pembagian bansos masih tidak tepat sasaran. Nah, kalau bansos dilanjutkan itu sebetulnya menjawab puasnya tuh jangan-jangan merasa dibeli sehingga mau tidak mau merasa menjadi bansos, mereka menjawab bansos. Jadi kalau kemudian masyarakat puas karena ada bansos, artinya presiden selanjutnya mudah juga kalau ingin kepuasannya tinggi ya berikan bansos saja katanya. Contoh lain lah, infrastruktur. Dia mengakui ada beberapa hal luar biasa terakhir untuk pembangunan infrastruktur itu, namun ada beberapa
beberapa infrastruktur yang terlalu dipaksakan. Sebagai contoh, Bandara Kertajati Jawa Barat setelah sekian lama dia diluncurkan tetapi tidak bisa digunakan. Kemudian profil rating Pak SBY tidak tinggi setinggi Pak Jokowi. Waktu itu oposisinya luar biasa keras karena komposisinya besar di zaman Pak SBY, dan Pak SBY tidak menggelontorkan BLT setiap saat. Kemudian SBY juga tidak terus-menerus melakukan kampanye. Pak Jokowi kan terus-menerus mensalurkan bansos dan melakukan kampanye walaupun di ujung masa jabatannya. Hansat pun menduga jangan-jangan kepuasan itu karena merasa dibeli saja. Jadi yang terjadi sebenarnya membeli kepuasan atau memang sungguh kepuasan dari rakyat. Maka pada saat 61,3% masyarakat Indonesia ternyata ingin perubahan, sontak mereka kaget karena dianggap mungkin oleh pemerintah sudah beres sehingga ada keinginan untuk berkelanjutan, tapi ternyata tidak. Bukti lain bahwa masyarakat ingin perubahan adalah ketidakinginan masyarakat terhadap masa jabatan presiden 3 periode. Berbagai hasil survei lembaga survei menunjukkan tidak ada masyarakat yang menginginkan presiden menjabat 3 periode. Jika merasa sudah melakukan pekerjaan luar biasa, ya sudah, selesai saja. Tidak perlu ketakutan dan program-program yang ditinggalkan tidak dijalankan, karena selama program ini baik pasti akan dilanjutkan. Pasti itu sudah jadi common policy atau kebijakan yang baik. Jadi kalau misalnya bagus banget, ya pasti diteruskan. Pasti teruskan, kemudian buru-buru akan diklaim, di ujungnya buru-buru akan diresmikan. Tapi kalau memang nggak bagus, ya wajar deg-degan. Aduh, ini kenapa ya? Jangan-jangan ini tidak dilanjutkan. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian. Sebetulnya ini potret analisa dari Dr. Hansat tadi, Hendry Satrio tadi, terkait dengan masalah survei mereka yang bersebelahan sekali dengan hasil survei mereka yang menemukan bahwa 61,3% rakyat Indonesia itu ingin perubahan gitu ya. Tetapi itu semacam ini orang bahwa memang Jokowi kan 80% Jokowi itu rakyat merasa puas. Itu terjelaskan itu. Tidak selalu seiring seperti itu. Bahkan dalam satu kata kunci, kalimat kunci mengatakan sesungguhnya di dalam lubuk hati yang terdalam dari rakyat Indonesia itu ingin perubahan, bukan status quo. Dan tabiat manusia itu selalu ingin perubahan, ingin maju, ingin hal baru. Itu menjadi sesuatu yang natural aja dalam sifat manusia. Jadi kalau betul itu dikatakan oleh Anies maupun Pak Hendry Satrio tadi, ya kalau misalnya Pak Jokowi merasa telah membuatnya terbaik bagi bangsa ini, tidak usah khawatir siapapun presiden pasti lanjutkan itu hal-hal yang baik itu. Dan tidak usah khawatir sehingga tidak bisa kasak-kusuk kemarin mesti mengatur harus ini yang jadi presiden, harus inilah, dan mengabaikan yang lain lah, mencegal yang lainnya. Itu justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaan itu. Nah, kira-kira seperti itulah kawan-kawan sekalian. Jadi kita natural saja, demokrasi kita dijunjung tinggi, keadilan, kejujuran. Para pemimpinnya kita tuntut supaya mereka jujur, mereka menerapkan kebijakannya secara adil untuk seluruh rakyat dan tidak hanya mereka yang bermodal besar. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.